Tahun 2024 ini bisa dibilang the rise of UMPC atau handheld PC gaming ya, terutama di Indonesia, karena kita kedatangan ada ROG Ally dan juga ada Lenovo Legion Go yang mantap banget. Tapi kalau mau nyari yang lebih gokil lagi, ini dia jawabannya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi ini adalah Aya Neo 2S. Sayangnya ini nggak masuk resmi, tapi gue berhasil dapetin setelah nyari-nyari di Tokopedia. Sekalian juga nih gue mau kasih tahu ya, di Tokped itu lagi ada diskon sampai 100.000. Lumayan banget buat produk lokal kayak fashion, beauty dan lain-lain. Buktiin aja, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, buat yang belum pernah dengar Aya Neo, ini memang produsen UMPC atau Ultra Mobile PC, khususnya segmen gaming yang asalnya ini dari China. Line up produk ini banyak ya, tapi untuk belinya susah, harus lewat Indiegogo, semacam Kickstarter gitu. Jadi memang rada langka ya barangnya. Nah, untuk Aya Neo 2S ini dirilis Juli kemarin, speknya cukup ngeri. CPU-nya AMD Ryzen 7 7840U, GPU-nya Radeon 780M, terus RAM-nya 32GB, bahkan ada yang 64GB, dan SSD-nya ini 2TB, bahkan ada yang 4TB juga. Overkill banget ya. Nah, dengan spek begitu, sorry tuh saya nih, no offense buat Asus dan Lenovo, device ini di atas kertas lebih kencang dari ROG Ally dan juga Legion Go. Aya Neo 2S punya layar IPS 7 inci 1200p 60Hz. Yang menarik, desain layarnya ini bezel-less karena memang hampir seluruh bagian permukaan atasnya ini kaca, jadi nyambung ke layarnya yang otomatis jadi seperti tidak ada bezel. Terus yang gua suka nih, joystick atau analognya udah pakai Hall sensing yang paling durable di kelasnya. Nggak ketinggalan juga ada RGB-nya. Tombol powernya juga ada di atas, berfungsi sebagai fingerprint. Jarak tekanan untuk tombol triggernya ini lumayan dalam, enak ya, terutama buat main game racing. Tapi untuk tombol ABXY ini menurut gua kurang enak, kurang empuk. Yang gua suka lagi dari Aya Neo 2S, dia nggak pelit port, ada slot micro SD di bawah dan port USB-C-nya ada 3 loh, di atas ada 2, 1 ada di bawah. Dan cooling sistemnya juga optimal ya, dia pakai kombinasi antara tembaga dan juga grafin. Sama kayak kebanyakan UMPC lain, Aya Neo 2S ini pakai OS-nya Windows 11. Nah, yang membedakan adalah aplikasinya bernama Aya Space. Ini UI-nya mantep banget dan komplit lah fiturnya. Kalau kita pencet tombol di kanan bawah ada logonya Aya Neo. Nah, ini bakal nongol semacam control panel buat milih mode performance, atur limitasi frame rate, atur TDP dari 5 sampai 33 watt, nampilin real time info, ngatur fan speed, ngatur gyro, atur controller dan lain-lain, banyak banget fungsinya. Dan kalau kita tekan tombol ini lebih lama, yaitu 2 detik, bakal muncul Aya Space alias hub di mana game-game yang udah kita install pada ngumpul jadi satu. Di sini juga bisa nyeting segala kebutuhan, pokoknya lengkap, termasuk buat update itu juga bisa lewat sini. Nah, by default untuk navigasi di Windows ya, kita bisa pakai analog kirinya sebagai mouse, lalu tombol X buat klik kanan dan tombol A buat klik kiri. Seenggaknya ini memudahkan lah, jadi nggak mesti mencet layarnya. Oh ya, speakernya, nah ini dia sudah stereo tapi posisinya di belakang. Cuma sayangnya kualitasnya menurut gua sih ini kurang banget ya. Volume 70% aja kadang berasa kurang nendang. Jauh lah kalau dibanding speakernya si ROG Ally. Tapi kalau soal performa, ini asli mantep banget. Pertama karena GPU-nya Radeon 780M, bukan custom kayak di Ally atau Legion Go, jadi kita bisa pakai driver universal dari websitenya AMD. Kedua karena RAM-nya gede 32GB, kita bisa alokasiin sampai 14GB buat VRAM. Sebagai pembanding, VRAM di ROG Ally dan Legion Go itu maksimal cuma 8GB aja. To the point ya, gua pakai buat main game AAA sih puas. Pakai resolusi 800p aja udah enak ya, secara layarnya juga cuma 7 inci. Gue coba untuk game-game yang boros hardware, contohnya kayak Forza Motorsport nih, grafis medium 800p di TDP 15 watt aja itu bisa achieve 40 fps ya, enak banget. Game super berat lain kayak Alan Wake 2 di 800p grafis medium TDP 20 watt juga masih bisa stabil 35 sampai 40 fps. Lanjut game berat lain Avatar Frontiers of Pandora, grafis medium 800p TDP di 17 watt aja
ini bisa ngejar ya 30 sampai 40 fps. Nah, kalau game yang lebih enteng macam EA FC 24 sih ini bisa stabil 60 fps, cukup pakai TDP 15 watt aja. Atau Assassin's Creed Mirage pakai TDP 15 watt bisa dapat 40 sampai 50 fps. Ya kalau memang mau pakai resolusi 1200p atau grafis medium ke atas, tinggal naikin TDP aja ke 25 atau 30 watt. Suhunya untuk CPU-nya dan GPU-nya ini masih relatif aman ya, ada di 60 sampai 70 derajat Celcius. Yang enggak kalah mantep adalah baterainya, kapasitasnya 50 watt hour alias sama kayak Legend Go. Jadi jelas lebih awet dari ROG Ally. Game AAA bisa 2,5 jam atau lebih, game indie platformer bisa 3 sampai 4 jam ke atas. Jadi ini menurut gua nih udah cukup banget lah ya, sesuai ekspektasi. Nah, kalau cuma buat main game emulator atau remote play kayak PlayStation, nah itu cukup pakai 5 sampai 10 watt aja, malah itu bisa lebih irit lagi ya, minimal 5 jam lah. Dan ngecasnya juga cepat, kisaran 1 jaman aja itu udah penuh. Ya jadi kalau disuruh milih, jujur handheld PC gaming yang paling favorit buat gua untuk saat ini adalah ini Aya Neo, karena speknya kencang, nggak tanggung-tanggung, baterai gede juga, softwarenya bagus, sudah matang banget. Tapi ya gua nggak bisa rekomend sih ini karena nggak masuk resmi. Kecuali kalau kalian yang udah biasa pakai gadget-gadget non resmi, berani ngambil risiko, ya udah ini sangat-sangat sayang untuk dilewatkan.